Yang kedua, energik. Apa itu energik? Yaitu orang yang memiliki inisiatif dalam bekerja dan tidak menunggu. Dan tidak menunggu, maksudnya apa? Tidak menunggu. Dia tidak menunggu harus melakukan apa. Tapi malah dia tidak menunggu untuk ditanya. Dia tidak menunggu untuk diajak. Malah dia berinisiatif. Pak, aku udah join. Bukan ditelepon, malah telepon duluan. Menunjukkan proaktivitas yang bagus. Pak, aku udah join, Pak. Siap, ini aku mau ngapain, Pak? Tolong ajari saya. Pak, saya sudah bikin ini, Pak. Siap, ini saya mesti ngapain, Pak? Wah, kalau saya punya downline seperti itu, langsung saya bilang, Royal Crown saya ini. Langsung saya gebet, langsung saya tempel kayak perangko. Sampai dia punya, saya pastikan dia memiliki kompetensinya. Dan begitu dia punya kompetensinya, percaya sama saya, dia akan terbang sendiri. Tapi tentu orang yang energik ini, orang yang punya inisiatif ini, bawel, ya, banyak nanya. Kemudian apa yang kita bilang belum tentu dia cepat percaya. Dia akan tetap bertanya sampai dia puas. Jadi tandanya apa? Jangan sampai Anda ketakutan punya downline yang bawel. Malah disitulah kesempatan Anda bilang, yes, terima kasih Tuhan. Kenapa kau telah berikan aku downline yang begitu luar biasa. Tolong berikan aku kemampuan untuk memberikan jawaban yang bagus kepada dia. Supaya dia bisa berkembang di bisnis ini. Begitu. Kalau nggak tahu, konsultasi sama upline yang untuk jawabnya. Oke? Kemudian A, berambisi. Maksudnya apa ambisi ini? Dia pengen mendapatkan sesuatu yang lebih lagi daripada apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Ya, kalau dia sudah punya sepeda motor, dia pengen punya sepeda motor 2. Kalau dia sudah punya 3, dia mungkin pengen punya dia mungkin 3. Kenapa? Saya, istri saya, anak saya, Pak. Oke. Kalau dia sudah punya sepeda motor, dia mungkin aku pengen punya mobil, Pak. Sudah punya mobil, aku pengen 2, Pak. Kenapa? 1 untuk istriku, Pak, untuk belanja-belanja, jangan sampai dia naik sepeda motor, Pak. Bahaya di jalan. Lebih bagus dia naik mobil, Pak. Kok ada apa-apa kan mobilnya yang peot. Kemudian dia pun pengen, dia selama ini ngontrak, dia pengen punya rumah. Sudah punya rumah, dia pengen punya rumah lagi. Kenapa? Anakku 4, Pak. Aku pengen rumahku ada 4 supaya nanti anakku nggak begaduh pas waktu bagi warisan. Apakah salah punya rumah banyak? Tidak. Yang salah itu apa? Cara mendapatkannya, guys. Apakah kita mendapatkan dengan cara yang halal atau tidak? Ini bisnis halal tentunya, oke? Kemudian B, apa tuh B? Berpengaruh. Maksudnya apa? Apakah Anda pernah jumpa dengan orang yang ngomongnya itu standar-standar aja, biasa-biasa aja, tapi Anda langsung klik. Anda langsung bisa percaya. Tapi pernah nggak Anda ketemu sama orang yang ngomongnya tuh udah bebusa-busa, udah bebuih-buih dia ngomong sama Anda, tetap Anda rasanya kok nggak kena nih ya. Ada sesuatu yang hati kita tuh bilang awas, awas, awas. Belum klik juga, baru Omar udah semangat betul. Apa yang menyebabkan itu? Pengaruh. Ya, pengaruh itu bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama, mungkin faktor pendidikan. Ya, mungkin Anda dipercaya, mungkin dia punya pengaruh karena faktor pendidikannya. Oh, S3 itu. Oh, itu sarjana itu. Nah, mungkin ya. Yang kedua, profesi. Mungkin dia alim ulama ya, atau mungkin dia pejabat, atau mungkin dia punya apa ya, punya posisi. Maka kalau dia ngomong orang bisa lebih percaya. Atau mungkin karena ekonominya yang lebih bagus, orang yang banyak uang, banyak berderma, banyak bersedekah, sehingga dihormati. Sehingga kalau dia berbicara orang mendengar. Atau dari sisi sosial budaya, yang dia itu punya strata dalam kedudukan kebudayaannya, yang membuat akhirnya dia dihormati dan didengarkan omongannya. Intinya apa? Orang yang berpengaruh adalah orang yang kalau dia berbicara, orang lain mendengarkan apa yang dia bicarakan. Apakah mungkin karena faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor sosial, dan budayanya. Oke? Nah, tandanya apa? RE dan AB ini merupakan klasifikasi, merupakan tolak ukur, parameter bagi kita, siapa dari sekian banyak daftar nama yang Anda miliki untuk Anda prospek terlebih dahulu. Untuk Anda tawarkan hadir terlebih dahulu. Kenapa?
Karena kalau orang yang memiliki keempat kriteria ini, dia punya banyak teman, dia berinisiatif, proaktif, dia berambisi, pengen dapat sesuatu yang lebih lagi, dan dia berpengaruh, dipercaya dan didengar orang omongannya, maka orang yang memiliki 4 kriteria ini kalau join di grup Anda, maka dia pasti akan lebih cepat berkembang dibandingkan yang tidak punya 4 kriteria. Tapi bagi Anda yang masih baru, kalau ketemu sama orang yang seperti ini, saya anjurkan Anda minta pendampingan oleh upline Anda yang sudah memiliki kompetensinya. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih pas, lebih bagus gitu ya. Kenapa? Upline Anda kan sudah punya jam terbang. Paling nggak dia sudah punya pengalaman yang dia akan membantu Anda. Tapi kalau dia bantu Anda, tolong Anda ada di situ untuk mendengarkan dan melihat bagaimana cara dia presentasi dan bagaimana cara dia untuk meng-closing. Supaya apa? Ada juga pertumbuhan dalam diri Anda sehingga Anda bukan cuma sekedar minta tolong, tapi menjadikan itu sebagai momentum untuk belajar bagi diri Anda. Yes? Oke, berikutnya. Main sosmednya, nama-nama di sosmed, bikin-bikin share status ya. Itu juga itu ya. Daripada Anda bikin status di Facebook yang, oh Tuhan, kenapa suamiku selingkuh? Atau marah-marah, buat apa Anda menunjukkan emosi Anda di Facebook? Lebih bagus Anda share gambar madu, gambar polen, pokoknya gambar-gambar status-status yang membuat orang itu melihat bahwasanya Anda adalah pribadi yang menyenangkan dan bisa dipercaya. Dan Anda itu pengusaha. Oke, seperti itu. Langkah keempatnya adalah buat janji, ya. Nah, buat janji ini apa? Kenapa harus buat janji? Ya, supaya efektif aja waktunya, ya. Sehingga Anda itu tidak bertele-tele, ya, tidak banyak-banyak buang waktu, sehingga betul-betul to the point, bisa betul-betul menuju sasaran yang dimau, ya. Nah, bagaimana buat janji itu? Ini offline lah, ya. Bisa kita datangi, bisa kita mengundang atau direct message. Nah, kok mendatangi mengundang ini kan waktu zaman sebelum pandemi ya. Biasalah bisa kita datang ke rumahnya atau bisa datang ke kantornya gitu ya. Kalau mengundang, kalau ada acara RTS dulu, PS segala macam, kita undang orang. Tapi kalau direct message ya kita bisa kasih WA ya. Kata-kata yang menjurus yang akhirnya kemudian membuat kita itu bisa membuat dia berpikir ke arah bisnis hati. Bagaimana caranya? Ikut JOS. Oke? JOS 1. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya di sini. Akan lebih optimal dan lebih bagus kalau Anda ikut JOS 1. Karena di JOS 1 Anda akan diajarin tentang bagaimana cara buat janji yang bagus, yang mantap, dan membuat orang bisa tertarik dengan apa yang Anda mau sampaikan. Oke? Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat janji, baik offline maupun online. Yang pertama, buat janji nggak sama dengan presentasi. Ingat baik-baik ya. Anda buat janji itu bukan harus presentasi, ya. Tapi Anda sedang menjajaki kira-kira kapan ya untuk waktu yang tepat untuk bisa menjelaskan tentang hati. Oke. Timbulkan kesan ramah dan antusias. Gunakan hukum karena. Ya, karena saya peduli dengan Bapak. Karena saya peduli dengan kesehatan Bapak, karena saya peduli dengan kesehatan keluarga Bapak, seperti itu ya. Berikan 2 alternatif waktu, lakukan konfirmasi saat hari H dan dijemput, konfirmasi tetap muka via video call atau Zoom ya. Kemudian jika tidak datang, ulangi sekali lagi, konsultasikan ke upline jika ada kendala. Oke. Nah, jadi sekarang kalau saya bilang ini apa ya? Saat ini ya, buat janji ini sama seperti kita sedang memberikan sebuah gambaran peluang kepada dia. Oke, yang akhirnya membuat dia itu tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara online, yaitu bisa dengan video call, bisa dengan cara Zoom, bisa dengan cara call conference, banyak sekali. Silakan Anda konsultasi dengan upline yang mengundang Anda atau upline sponsor Anda. Oke? Berikutnya setelah kita buat janji, yaitu presentasi. Nah, apa itu presentasi?
Presentasi adalah sebuah proses penyampaian informasi. Kalau kita ngomong HD, tandanya apa? Sebuah proses penyampaian informasi tentang HDI. Apakah itu tentang informasi tentang perusahaannya, produknya, atau bisnisnya? Oke. Nah, kenapa kita harus melakukan presentasi? Karena presentasi merupakan pekerjaan kita di HD, pekerjaan utama. Ya. Presentasi merupakan pekerjaan utama kita. Kenapa? Karena selama belasan tahun saya di HD, tidak pernah sejarahnya ada orang nanya HDI sama saya kalau saya nggak presentasi sama dia. Ya, terkecuali zaman medsos sekarang, karena saya buat status. Dek, kok di HDI ya? Iya, kenapa? Ku tengok kau share kelapa hani. Aku dulu biasa konsumsi itu sama kawan aku. Berapa kalau kau jual? Oh, kau udah bisa konsumsi, udah jadi anggota. Apa tuh anggota? Udah jadi distributor. Apa tuh distributor? Kau belanja selama ini belanja berapa? Sekian deh. Itu harga retail. Kau mau nggak jadi anggota? Bisa diskon. Maulah berapa? Cuma 50.000. Udah aku gabung sama kau. Selesai. Oke. Baru jelaskan produk-produknya, bisnisnya segala macam yang sudah join. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi yang namanya presentasi ini ada 3 macam cara. Yang bisa pertama one on one, satu-satu ya. Kita jelaskan satu-satu. Ada yang grup. Nah, misalkan grup, ya ini Pak Ade, ini aku mau bikin ada beberapa grup saya nih Pak, ini ada jalur saya Pak, tapi cuma sekitar 4-5 orang Pak. Bisa nggak Bapak kasih penjelasannya? Boleh, ayo sini, saya buat seperti itu ya. Atau masal ini banyak. Ayo misalkan saya share. Hari ini kita grup meeting, saya akan melakukan penjelasan tentang bagaimana cara mengundang, langkah-langkah efektif untuk menjalankan bisnis HD. Gitu. Sekali datang jebret, yang datang berapa orang? 30, 40, 50, bahkan bisa hampir 100 orang. Seperti itu. Itu namanya baru masal. Ya. Pak, tapi saya belum berani masal, Pak. Kalau kayak gitu, Anda lakukan dari hal yang kecil, yaitu dari satu-satu. Yang penting Anda berani melakukannya dahulu. Jangan nunggu pintar, jangan nunggu mampu baru melakukan. Tapi lakukanlah supaya Anda mampu. Oke? Nah, bisa lakukan secara offline atau online, bisa pakai Zoom. Kalau Zoom-nya Anda nggak beli free, cuma bisa 40 menit. Yang lakukan dengan baik, Google Classroom, video call, Line, video call, segala macam. Kemudian tinggalkan sesuatu setelah presentasi. Ini kalau offline. Ya. Ingat, presentasi nggak sekedar chatting ya. Hanya sekedar tiba-tiba ngomong ngalor, tapi ada sebuah tujuan untuk menyampaikan informasinya, ya. Apalagi di BG sudah banyak sekali gambar-gambar, flyer-flyer yang bisa mendukung Anda untuk bisa melakukan presentasi. Oke? Ya, nanti Anda bisa rasain lah, ya. Tiba-tiba aku nggak mau Zoom lah, mau WA saja. Nah, tadi kok WA apa bagaimana? Kirimkan gambar dulu. Jebret, ini madunya. Udah kata yang madunya ada, nah madu kita ini begini. Anda bisa jelaskan toh. Penjelasannya kan bisa sambil ngetik-ngetik, kan no problem, ya. Lama Pak, jadi Anda maunya apa? Anda mau nggak mau sadis, nggak mau sabar? Ya ini kan kesabaran kasih. Lebih bagus Anda luangkan waktu lebih banyak, tapi dia betul-betul closing dibandingkan Anda sambil lalu dia nggak closing. Memang nampaknya cepat tapi nggak closing. Biarlah agak lambat sedikit, tapi bisa closing, ya. Hasilnya jelas dibandingkan buru-buru nggak karu-karuan, ya, gerapah kurupuh, akhirnya hasilnya tidak ada. Nah, setelah presentasi maka harus closing. Apa itu closing? Menyelesaikan, ya, menyelesaikan proses, ya, menyelesaikan proses yang sudah kita lakukan untuk menjadi sebuah hasil. Apa itu yang di closing? Ya, closing ini kan bisa gini loh. Kenapa melakukan closing? Ibarat petani sudah nanam, sudah dirawat, tapi nggak dipanen. Udah dirawat, ditinggal. Siapa yang panen? Orang lain. Sama kayak di bisnis ini. Terus terang guys, saya banyak sekali menemukan loh. Saya ketemu sama orang, ngomong-ngomong, lo Bapak orang HD ya? Iya. Lo Bapak udah tahu HD? Iya Pak, pernah dijelaskan. Lalu kok Bapak belum closing? Orang belum join Pak. Orangnya nggak pernah ngajak saya join Pak, cuma cerita aja katanya. Rupanya join tuh kayak mana Pak?
Kan belum join ya? Ya sudah, kalau join itu begini segala macam, saya yang closingkan. Selesai. Tandanya apa? Sama seperti Anda kalau sudah presentasi, maka beranikan diri Anda untuk meng-closing. Nggak apa-apa, beranikan aja. Ada tekniknya closing itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, minta KTP-nya. Tapi jangan bilang minta. Boleh pinjam KTP-nya. Itu dulu. Kok sekarang kan gampang. WA, fotokan KTP-nya. Foto. Kita bisa closing online. Di depan dia lagi, ayo kita closing ya. Oke, mana KTP kiriman dulu, ini ku tengok. Namanya siapa? Masukkan registrasi online kan. Namanya si Anu. Oke, Anu. Nomor handphonenya, tek. Ini ya, sponsornya si Anu, tek. Nah, tengok tuh, di handphone ada nggak itu? Oh, ada sekian, tek. Udah gampang. Gampang sekali. Bahkan waktu nggak tatap muka. Nggak tatap muka juga bisa kita closing. Oke, KTP gampang. Kita bisa minta foto KTP. Kemudian tanda tangan rekening bank email. Ini kalau offline. Kalau online apa? Nomor KTP, HP, sama email. Kemudian setelah di-closingkan, kan di waktu di akhir closing online itu kan kalau kita online kan ada tawaran. Join biasa, join paket. Nah, saya mau join paket mana? Ini isinya ini. Oh, ini beruntung ini harganya sekian tapi bisa jadi sekian. Ya, tawarkan bagaimana Pak cara tawarkan paketnya? Ikut JOS. Ikut JOS 1, ya. Aku udah pernah ikut JOS 1, Pak. Kok aku nggak pernah tahu, Pak, ya di JOS 1 diceritakan bagaimana cara closing paket. Ngulang. Tandanya Anda waktu itu mungkin lagi ngantuk, ya. Ayo ikut JOS 1. Anda akan diajarkan bagaimana caranya untuk meng-closing paket ini dengan cara yang sangat efektif. Dengan cara yang sangat tidak kentara, tapi betul-betul bisa memberikan hasil yang luar biasa. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini dia kalau online ya. Nah, ini paket-paketnya, ada 6 paket, ada paket 4-star, ada paket power set, ada paket Ultraman, ada paket kolesterol buster pack udah ada lagi ya, kemudian pasir propolis plus pack sama paket biskin ya. Tawarkan paket kenapa? Anda akan mendapatkan hasil yang besar kalau Anda bisa closing paket dibandingkan tidak meng-closing orang paket. Setelah closing, bisa kembali ke langkah awal yaitu berpresentasi. Agar apa? Agar dia bisa mengetahui secara menyeluruh. Ya, agar dia juga tahu, oh ternyata HD ini ada bisnisnya juga ya. Karena banyak orang yang taunya HD ini kan cuma jualan, tapi begitu dijelaskan bisnisnya, oh ternyata HD itu gini deh ya. Iya. Oh kok gini. Ini aku juga mau lah kan cuman sharing-sharingnya. Ternyata bisa nanti pelatihannya begini. Oh iya, oke. Malah begitu dijelaskan bisnis, dia lebih tertarik. Ternyata bisa dapat uang sini. Iya, oke. Makanya jangan sungkan. Begitu closing, jangan lupa presentasi dia. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya follow up. Ya. Jadi follow-nya apa? Tindak lanjut. Tindak lanjut dari apa yang sudah Anda lakukan, supaya dia bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi sesuatu yang lebih efektif. Kenapa harus follow up? Ya untuk upgrading, saya bilang gitu. Follow up itu untuk upgrading, untuk meningkatkan level daripada apa yang sudah kita dapatkan dari kondisi yang sedang kita hadapi. Oke? Nah, memfollow itu, siapa yang di follow up? Downline baru. Jadi orang yang baru kita closing, beli paket, Anda boleh gembira. Dia beli paket. Tandanya Anda dapat bonus besar, kan? 250.000. Tapi ingat baik-baik. Awal pekerjaan besar kita adalah sewaktu kita mendapatkan distributor baru. Karena disitulah proses kerja kita yang sebenarnya dimulai. Dengan membuat dia menjadi seorang rekan kerja, yaitu enterpriser yang bisa jalan dan ekosistem dan memiliki kompetensinya sehingga nanti akhirnya bisa melakukan pekerjaannya dan kemudian juga bisa mengajari rekan-rekan kerjanya lagi. Maka follow up lah dengan baru Anda, ya. Paling tidak kalau dia baru bergabung, dia adalah orang yang masih hijau di HD. Siapa tahu dia salah konsultasi. Dia konsultasi, nanya-nanya HD sama kawannya
yang pernah jalankan bisnis MLM tapi gagal, dipengaruhi, diracun sama kawannya. Anda lupa follow up. Racunnya masuk, makin dalam, makin banyak, meresap ke sumsum. Selesai. Tapi kalau Anda pada waktu dia sudah mulai diracun, Anda ketemu lagi, dan dia bertanya, kata kawan saya kayak gini loh deh, bisnis ini. Yang betulnya kayak mana sih? Oh, kita bisa kasih jawaban-jawaban yang baik, yang membangun, yang akan bisa membersihkan daripada apa-apa racun-racun yang ada masuk dalam pikirannya tersebut. Kemudian konsumen. Tolong follow up konsumen Anda. Jangan takut. Tiba-tiba udah siap konsumsi, mungkin dia, mohon maaf, BAB-an, muntah-muntah, batuk-batuk, mungkin malah nampaknya kok makin tambah sakit. Guys, relax guys. Take it easy. That's fine. Ya, tidak apa-apa. Dunia belum kiamat. Tandanya apa? Beranikan diri bertanya. Kalau dia jawabnya, cara bertanyanya ya, setelah mereka beli produk, besoknya Anda telepon. Halo Pak Ade, gimana Pak setelah konsumsi produknya? Makin sehat kan Pak? Jangan gimana Pak setelah konsumsi produknya? Bapak rasa bagusnya mati, ya kan? Tapi gimana Pak udah konsumsi? Makin sehat kan Pak? Seperti yang pernah saya rasakan dahulu. Jadi Anda bertanya sambil ngasih sugesti. Tapi kepun jawabannya, aku kok makan ini kok makin sakit badanku ya. Aku kok makan ini makin sakit nih tulang aku ya. Apa jawabannya? Anda bisa bilang begini. Wah, selamat Pak ya. Selamat Bu ya. Tandanya produknya lagi bekerja. Gak apa-apa. Itu namanya reaksi pembongkaran. Bapak teruskan aja seminggu 2 minggu. Nanti hilang sendiri kok. Dia sedang penyesuaian. Maka, oh begitu ya Pak Ade ya? Iya. Maka dia akan tetap continue untuk mengkonsumsi. Tapi kalau Anda nggak follow up, dia mengalami kesakitan dan dia nanya sama kawannya nanya, aku makan madu ini kok makin sakit badan gue. Kau makan apa? Madu HDI. Kau tuh lah. Udah aku bilang jangan sembarangan makan. Kau apa yang kata orang kau beli. Sekarang aku rasakan. Tak pun ditipunya kau itu. Oma, betul juga. Kata kawan kita tuh kan. Yang konsumen kita itu kan. Anda nggak follow up. Tiap hari dia merasakan kesakitan. Ingat loh, bisa seminggu loh itu sakitnya. Ya reaksi pembongkaran itu kan bisa seminggu. Ada yang 2 minggu. Tiba-tiba kan ada yang sebentar. Tiba-tiba kena konsumennya yang lama. Yang terus kesakitan seminggu. Makin lama dibilang, kau nggak usah konsumsi lagi. Nanti kau bisa mati. Tengoklah, makin sakit kau ini kan. Oh, lama-lama apa? Masuk apa yang dikatakan kawan tersebut dan membuat dia percaya dan dia tidak mau konsumsi lagi. Kalau terjadi seperti itu, Anda datang, Anda sudah akan sangat kesulitan untuk meyakinkannya lagi. Tapi kalau Anda datang di saat yang tepat, 24 jam, konsumsi dari ini, besok tanya. Maka pasti akan bisa lebih cepat diatasi. Pasti. Oke, ingat baik-baik. Calon orang kunci, di follow up, ya. Orang kunci, di follow up. Leader, ya, di follow up. Coach, di follow up. Coach certificate, di follow up. Ya, apa itu Pak? Orang kunci, calon orang kunci, leader, ya. Calon orang kunci adalah orang yang memiliki kompetensi. Orang kunci adalah calon leader. Leader adalah orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memimpin, ya. Jadi maksudnya apa? Bagi Anda yang baru kok masih di follow up sama upline-nya, berbahagialah. Jangan mikir, aku kok di follow up terus ya. Mungkin tentang aku masih baru. Percayalah guys. Saya aja yang dikatakan sudah executive crown, masih di follow up tuh sama upline saya. Tapi mungkin tingkatan follow up-nya, isi follow up itu udah berbeda.
Kenapa? Saya cuma bilang begini ya. Jalankan bisnis HD ini sebenarnya nggak beda amat kalau Anda kerja di kantor. Ya, saya waktu di kantor, waktu pertama kali di kantor vendor Telkom saya, pimpinan saya bilang begini, kamu kok kerja di kantor tuh kamu mesti kuasai 3 hal. Kemampuan teknis, technical skill, basic skill, kemampuan dasar. Kenapa kamu mesti kemampuan dasar, kemampuan manajemen, sama kemampuan memimpin? Kenapa mesti kamu punya kemampuan dasar? Kalau kau nggak bisa buat apa-apa di sini, kau tendang, kupecat. Karena buat apa kau kugaji kalau kau tidak produktif? Tapi kalau kau sudah produktif, sudah mampu melakukan pekerjaanmu, kau hanya punya peluang untuk naik jadi supervisor, kepala seksi, kepala bidang, kalau kau punya kemampuan manajemen. Kalau kau tidak punya kemampuan manajemen, maka kau akan tetap jadi staff. Dan bila kau punya kemampuan manajemen, kau hanya bisa sampai pada pucuk pimpinan, jadi manajer, jadi kepala dinas, jadi direktur. Itu adalah apabila kau mempunyai kemampuan untuk memimpin. Jadi kalau nggak mau cuma jadi staff, maka milikilah kemampuan manajemen dan memimpin. Nah ini calon orang kunci itu orang yang mampu melakukan, punya kompetensinya. Maka dia calon orang kunci. Tapi kalau orang kunci yang sudah punya bisa manajemennya, leader bisa untuk memimpin. Coach adalah orang yang sudah bisa melatih. Dia sudah sampai di mana saya, Pak? Nanti ada hubungan sama Jos, ya. Kemudian orang yang menolak. Orang yang nolak kita juga di follow up ya. Kenapa? Upline kita Pak Leon pernah bilang, tetap follow up orang itu sampai yang kelima kali. Karena siapa tahu memang follow up yang pertama orangnya lagi hang, yang kedua lagi nggak fokus, yang ketiga mungkin lagi masalah keluarga. Mungkin follow up yang kelima yang posisinya dia betul-betul lagi sehat dan sadar gitu. Follow up. Ceritakan ulang. Siapa tahu dia mendapatkan informasi yang mungkin dia nggak dengar waktu pertama kali jumpa sama kita. Oke, orang yang menolak, tandanya mungkin dia bukan menolak, tapi mungkin dia belum paham sehingga dia nggak bisa ngambil keputusan yang tepat. Blind prospect, orang yang baru kita kenal, ya, yang nggak kita kenal, yang jumpa di jalan, yang mungkin sama-sama naik pesawat, yang mungkin ya ketemu di mana di Facebook, di medsos, di WhatsApp. Tiba-tiba kenalan jadi nomor kontak, ya silakan. Itu namanya blind prospect, ya. Follow up mereka, tegur sapa supaya dia ingat dengan kita, ya. Supaya nanti akan gampang kita untuk penetrasi, untuk bisa melakukan yang namanya prospek dan presentasi itu. Ingat baik-baik, hukum 24 jam, ya. Hukum follow up itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam, ya. Karena kalau udah lebih ini, ya biasanya sih sudah akan sedikit lebih repot. Ya makanya di bawah itu 1 jam atau 2 jam paling lama, ya. Kemudian langkah yang keenam adalah begini. Dahulu kala ada seorang penebang kayu, ya. Dia tugasnya penebang kayu, dia pakai kampak. Oke. Dan kemudian selama pakai kampak mungkin dia cuma bisa nebang satu pohon. Tapi kemudian dia mengupgrade dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya dan memperbaharui alat-alatnya, ya. Akhirnya dia bukan pakai kampak tapi pakai senso, gergaji mesin. Dan akhirnya apa? Kalau waktu pakai kampak dia cuma bisa motong 1 hari 1 pohon, tapi dengan senso dia mungkin bisa nebang 1 hari 10 pohon. Tandanya jadi lebih produktif. Jadi bagaimana caranya kita untuk produktif? Yaitu pertama kita harus tetap mengembangkan diri kita, dan kemudian mengembangkan peralatan kita untuk supaya kita menjadi orang yang lebih efektif. Bagaimana caranya? Yaitu 4M. Apa itu 4M? Ya, mendengarkan CD, mendengarkan audio, membaca buku, mengikuti pertemuan dan menonton video-video, ya, menonton video seperti itu. Kenapa harus melakukan 4M? Supaya kita bisa tetap mengembangkan diri kita. Ingat baik-baik, kita mau bangun aset, kita bukan mau cuma sekedar jualan, ya.
Sales mobil Toyota akan bilang mobil Toyota luar biasa, tapi dia pakai mobil merek lain. Tapi kalau mau jadi pebisnis HD, dia akan katakan HD luar biasa, dan dia memang betul-betul mendedikasikan dirinya di HD tersebut dengan gunakan produk HD, jalankan bisnis HD seperti itu, ya. Dan untuk bisa naik peringkat, untuk bisa naik level, wajib mengembangkan dirinya, ya. Nah, contohnya membaca buku, mendengarkan audio, dan mengikuti pertemuan-pertemuan, ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pertemuan sekarang sudah canggih, ya. Bisa pakai Zoom, ya. Kemudian itu ada kita disiapkan yang namanya website, Breakthrough Generation. Komplit di situ ada materi-materi, ada testimoni, ada success story, ada banyak hal yang bisa Anda dapatkan dari situ, ya. Kemudian kok pertemuannya bisa pakai Zoom atau juga pakai live Instagram, ya. Jadi hari ini untuk bisa melakukan prospecting, melakukan presentasi, prospek itu tidak harus bertemu, tapi bisa menggunakan teknologi. Makanya bagi handphone yang, aduh Pak, aku nggak bisa nge-zoom Pak, handphoneku ini Pak, memorinya itu udah kepenuhan. Oh, langsung saya bilang, tolong lem biru ya. Apa tuh lem biru Pak? Lempar ganti baru gitu ya. Kenapa? Loh, Anda mau berbisnis tapi Anda nggak ditopang dengan teknologi. Anda punya itu sama dengan Anda punya handphone tapi Anda nggak punya paket internet. Jadi paket internet, ya, kemudian teknologi handphonenya nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa-biasa aja, tapi yang penting kecepatannya bagus, tinggi, dan memorinya banyak. Kan banyak ya yang harganya nggak sampai 2 juta, tapi giganya sudah 16, sudah 32, memorinya bisa 250, 500, kan sudah mulai banyak. Bukan hanya gara-gara mesti pakai yang itu loh, yang Apple Crowa, tapi Anda bisa pakai yang biasa-biasa. Yang penting apa? Berjalan dengan baik. Bisa digunakan dengan baik, ya. Ada ini loh, kayak gini, akun-akun Instagram, di mana kan sudah ada tuh story-story-nya. Anda bisa jadikan story ini kan sebagai sebuah bahan untuk presentasi. Kan nggak ada masalah. Memang ini disiapkan oleh Breakthrough untuk Anda gunakan untuk bisa meng-open mind daripada prospek-prospek Anda. Ya. Itu ya, akun HDI Nature. Banyak ya, seperti juga ada akun Aset Academy ya. Akun miskin ya, banyak ya. Kemudian membaca buku ya. Banyak sekali buku-buku yang dianjurkan untuk kita baca ya. Tetapi tentu untuk lebih efektifnya, maka tentu Anda harus tahu buku apa dahulu yang harus dibaca supaya memastikan terjadi pertumbuhan diri Anda. Ini banyak di bukunya, Business School, Bisa Bersatu, Bagaimana Mencari Kawan, Berpikir dan Berjiwa Besar, Personality, Mengembangkan Kepemimpinan, 21 Kualitas Kepemimpinan, ya. Kemudian banyak 7 Habits, ya. Tapi kan tentu alangkah baiknya bila Anda itu mengikuti daripada program JOS. Sehingga dengan program JOS itu Anda akan dibimbing dan dituntun kira-kira buku-buku apa saja yang harus Anda baca terlebih dahulu. Yang tujuannya apa? Supaya membuat Anda itu memiliki perkembangan yang tertata. Tidak loncat-loncat. Bayangin orang yang baru join tiba-tiba disuruh baca buku 7 Habits. Ya kan dia bingung gitu. Tapi ya bacalah dengan buku-buku yang ringan-ringan dahulu, yang memang diarahkan nantinya. Dan beruntunglah kita ada di komunitas BG yang memiliki program pengarahan seperti itu, yang akan bisa membina dan mengembangkan daripada kemampuan Anda dengan buku-buku yang dianjurkan dari awal, setelah itu apa, ya. Demikian juga dengan CD, ya. CD ini ada yang teknis, ada yang motivasi. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk bisa mengembangkan diri Anda dan mengembangkan diri downline Anda. Tandanya bagaimana untuk bisa membuat downline Anda juga baca buku? Anda baca buku duluan. Bagaimana cara membuat downline Anda bisa mendengarkan audio? Anda dengarkan dahulu. Dan bagaimana cara membuat supaya ini terdistribusi dengan baik? Maka Anda tunjuk Anda punya, Anda beli. Karena kalau mereka nggak tengok Anda punya, maka mereka juga akan berusaha minjam. Jadi maksudnya apa? Mulai dari diri Anda. Oke? Nah, kemudian hari pertemuan. Banyak sekali pertemuan-pertemuannya, 5 materi yang dasar, presentasi, special event kayak BEST bulan Juni nanti ya. BEST bulan Juni nanti. Kemudian ada pertemuan-pertemuan manajerial, pertemuan-pertemuan tentang kepemimpinan ya.
kemudian group meeting, ya, kemudian ada JOS. Nah, dari sekian banyak pertemuan ini, Pak, kira-kira apa, Pak, yang paling wajib dan harus saya ikuti, kira-kira? Karena waktu saya sempit. Maka jawaban saya kalau dibilang pertemuan apa yang paling penting, maka saya katakan adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, pertemuan yang tidak Anda ikuti. Kenapa? Karena kita tidak tahu di pertemuan mana perkataan dan bincang-bincang apa dari pembicara yang membuat Anda itu jadi terinspirasi, ya. Saya adalah orang yang tidak pernah melewatkan pertemuan dengan upline saya. Kenapa? Saya bukan lagi cuma nyari materinya, saya bukan lagi cuma nyari nyari ilmunya. Saya nyari inspirasi, bro. Saya nyari inspirasi. Kira-kira apa ya sesuatu yang terlontar yang itu akan membuat saya ter-encourage, terjangkar, menjadi sebuah membuat saya jadi lebih kokoh. Jadi ikut pertemuan ini bukan cuma itu kan ada teorinya, itu kan teori manajerial semua materi-materi kan untuk kita jadi pintar, bukan cuma itu, tapi coba cari sebuah inspirasi yang membuat Anda itu menjadi lebih kuat dan lebih kokoh, lebih semangat, lebih all out. Itu saya bilang di pertemuan. Kalau pengetahuannya Anda bisa ulang-ulang, tapi inspirasinya kadang-kadang sekali lewat dia belum tentu dapat lagi. Oke guys, saya semalam ada pertemuan dulu yang Pak Leon bikin call conference. Waktu saya dengar, saya dapat inspirasi. Gitu saya tonton YouTube-nya lagi. Loh, semalam ini di mana ya? Kadang-kadang kita bisa ketemu lagi sesuatu yang baru dari rekaman yang sudah ada. Oke? Nah, ini adalah program JOS, ya, program pelatihan JOS, singkatan dari Jadi Orang Semakin Sehat, Sosial, Saleh, dan Sukses. Di mana JOS ini, tujuan utamanya adalah kita untuk bisa membangun aset senilai 1 miliar. Ingat baik-baik, Anda jalankan HD, tujuannya untuk membangun aset. Di JOS, tujuannya juga untuk bangun aset, ya, starting aset 1 miliar. Di mana dengan Anda memiliki aset 1 miliar di HDI, di bisnis HDI, 1 miliar omset Anda bisa memiliki bonus sebesar 50 juta rupiah per bulan, dan itu bisa Anda miliki dengan kondisi tidak bekerja lagi. Sehingga apa? Anda memiliki kebebasan finansial dan waktu. Jadi ingat baik-baik ya, jalankan HD, tujuan kita mau punya aset. Aset yang kita mau kejar itu minimal 1 miliar. Supaya bonusnya bisa dapat 50 juta. Sehingga kalau kita punya pendapatan 50 juta guys, saya yakin kita pasti bisa bebas finansial dan bebas waktu. Betul tak? Betul, kata si Ipin Upin, ya kan? Nah, jadi bagaimana yang namanya JOS, pelatihan JOS ini? Ada 7 lokal, ada 7 kelas. Di mana kelas pertama namanya JOS 1, di sini Anda akan diajarkan bagaimana cara untuk presentasi produk dan bagaimana cara untuk closing. Oke? Supaya apa? Supaya Anda mulai bisa meng-closing orang, supaya Anda mulai dapat bonus. Di JOS 2, Anda akan diajarkan bagaimana caranya untuk bisa presentasi bisnis dan bisa memfollow up untuk mengaktifkan orang-orang yang sudah Anda joinkan, yang sudah Anda closingkan. Di JOS 3, Anda akan diajarkan tentang bagaimana manajemennya. Dari sekian banyak jaringan yang sudah mulai membesar daripada Anda sudah memiliki kompetensinya, maka akan muncul banyak sekali kasus karena Anda cuma punya waktu 24 jam dan cuma diri Anda satu orang tersebut, Anda memiliki keterbatasan, tandanya untuk itu Anda harus punya kemampuan manajerial di JOS 3. Nah, di JOS 4, Anda akan diajarkan bagaimana cara untuk memimpin. Karena udah semakin berkembangnya jaringan Anda ini, semakin banyaknya orang di grup Anda ini, Anda nggak mungkin bisa sentuh satu-satu. Anda akan bisa berikan sebuah teladan dan inspirasi. Dan untuk itulah Anda perlu ikut JOS 4. Dan JOS 4 ini kita adakan di Pulau Bali. Gratis. Ya. Oke, kalau nggak pandemi ya. Kemudian di JOS 5, ya, di JOS 5 Anda akan diajarkan bagaimana cara untuk melatih, ya, untuk mengcoach. Jadi sudah mulai jadi pelatih, ya. Dan kemudian di JOS 5 ini kita adakan di Surabaya, ya. Di JOS 6 Anda akan menjadi coach certified. Jadi menjadi pelatih yang memiliki kemampuan yang lebih kemampuan tingkat lanjutan, ya. Dan di JOS 7 Anda akan diarahkan untuk menjadi seorang mentor. Ya, dimana kalau sebagai JOS 7 ini Anda dipastikan sudah memiliki aset senilai 1 miliar sehingga Anda mulai bisa bebas waktu dan finansial. Selain itu, kalau Anda sampai di JOS 7, Anda itu mendapatkan hak reward untuk bisa jalan-jalan ke tanah suci Anda
sesuai dengan agama Anda masing-masing. Bagi yang agama Islam, kita akan ke Mekah dan Madinah. Bagi yang Kristen akan ke Yerusalem. Bagi yang Buddha itu ke Myanmar. Bagi yang Hindu kita akan ke India. Seperti itu. Jadi Anda akan mengunjungi tanah suci agama Anda masing-masing. Wisata rohani Anda masing-masing. Selain itu juga, kalau Anda bisa mencapai JOS 7, ya, starting aset 1 miliar ini, dipastikan Anda akan bisa memenangkan HDI Explore Asia, jalan-jalan, Explore Summit, dan juga Explore World. Otomatis ini pasti menang, ya. Tandanya apa? Pelatihan JOS ini adalah sebuah program yang akan membimbing dan membentuk Anda untuk menjadi seorang pebisnis yang handal, sehingga nantinya Anda akan bisa membentuk aset Anda senilai 1 miliar. Yang tujuannya Anda bisa pensiun muda, pensiun kaya, pensiun nyaman. Walaupun nggak bekerja, tapi dari aset Anda mendapatkan penghasilan yang akan memastikan bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Oke guys, ini yang namanya JOS. Pastikan Anda ikut JOS. Bagi yang sudah JOS 3 dan memenuhi kualifikasi, jangan tunda ikut JOS 4 bulan depan. Karena kalau Anda menunda ikut JOS 4 bulan depan, Anda tandanya menunda kesuksesan Anda 6 bulan lagi. Itu buktinya guys. Banyak yang sudah mau JOS 4, nggak ikut JOS 4, ya ternyata nasibnya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Yang ikut JOS 4 malah bisa lebih up. Gitu ya. Langkah ketujuh adalah konsultasi. Kenapa harus konsultasi? Karena dengan konsultasi, kita akan bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita belum ketahui. Ya. Konsultasi ke siapa? Konsultasi kepada upline. Upline yang qualified atau upline yang memiliki kompetensi. Yang bisa memberikan solusi dan jawaban dari kesulitan-kesulitan Anda. Tapi ingat ya, konsultasi ini bukan cuma hanya sekedar waktu Anda lagi mengalami kesulitan. Pada waktu Anda lagi mengalami kejayaan, kesenangan, contohnya apa? Bisa closing orang, bonus Anda besar, omset Anda besar, banyak yang join. Anda boleh gembira, tapi itu juga perlu dikonsultasikan. Len, ini banyak yang join, Len. Gimana nih? Mau kita kelola nih orang-orang yang baru join ini. Len, ini banyak yang belanja, Len. Bagaimana ya caranya untuk membuat mereka bisa bertahan belanja bulan depan? Len, ini banyak yang closing, Len. Gimana caranya untuk mengaktifkan mereka? Sesuatu hal yang menggembirakan, itu juga harus dikonsultasikan. Bukan waktu, Len aku ditolak. Len gak ada yang mau closing. Len bonusku kecil. Len dolenku gak ada yang mau aktif. Bukan itu aja. Dolen aktif semua. Anda naik peringkat. Itu juga dikonsultasikan. Paling tidak bagaimana cara untuk mempertahankan peringkat, mempertahankan omset, mempertahankan bonus. Kalau bisa meningkat, ayo. Dan itu semua harus konsultasi. Karena upline kita itu ibarat dia sedang menengok dari mata helikopternya. Dia bisa nengok ke atas, sesuatu yang nggak bisa kita tengok. Kalau kita nengoknya mendatar, ada garis khatulistiwa, garis horizontal. Kita nggak bisa nengok lebih jauh. Tapi kalau upline kita nengok dari atas, dia bilang, oh di sana ada jurang, jangan kau lewat sana, kemari. Seperti itu namanya perlu konsultasi, ya. Dan tidak melakukan konsultasi pada downline atau crossline. Ingat ini baik-baik guys, ingat baik-baik, tolong. Kenapa? Anda kok punya downline, jangan pula Anda ngeluh. Ingat baik-baik, ngeluh ke atas, ke upline, motivasi ke bawah. Jangan sampai ngeluh dan bertanya ke bawah. Downline kita pun belum tentu lebih bagus dibandingkan kita. Dan pada waktu kita bertanya, dia terkejut. Maaf, dan wajah nanya, konon lagi saya. Udahlah, nggak jelas ini. Jadi waktu downline kita bertanya, kalaupun kita tidak tahu, tunjukkan Anda itu bisa melakukan jawabannya dan kemudian segera konsultasi kepada upline Anda untuk memberikan jawaban
dan solusi yang lebih tepat dari apa yang sedang dikeluhkan oleh downline kita tersebut. Juga jangan pandai-pandaian. Ingat, jangan pernah mengeluh kepada downline. Dan kemudian jangan pernah cawi-cawi sama crossline. Nah ini, saya pernah punya pengalaman. Diamond saya remuk redam gara-gara kebanyakan ngomong-ngomong sama crossline. Yang kemudian dia ikut-ikut acara Zoom crossline-nya. Yang pada kemudian setelah saya ketahui acara crossline-nya cuma hanya sekedar acara hahaha hihi. Masalahnya hubungan tidak pernah meningkatkan kemampuan. Yang penting nampaknya banyak kawan, banyak cerita. Oh, di sana Zoom-nya lebih